Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faldi Fahri, bisa dipanggil Faldi. Aku dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Aku masuk tahun 2020. Sekarang alhamdulillah sudah mau ke semester 4. Pada kesempatan kali ini, aku ingin memaparkan seluk-beluk mengenai PWK nih. Jadi, mau disimak baik-baik ya. Nah, yang pertama, PWK itu apa sih? PWK itu merupakan program studi yang mempelajari tentang dasar-dasar perencanaan, morfologi kota, perpetaan, struktur tanah, serta desain. Tapi di sini PWK itu berbeda juga dengan jurusan teknik lainnya karena PWK itu lebih banyak teorinya, jadi lebih banyak materi-materi IPS juga daripada materi-materi MIPA. Nah, bisa dilihat di diagram di PPT, PWK itu berada di tengah-tengah antara arsitektur dan teknik sipil. Maksudnya apa? Maksudnya PWK itu mempelajari hal-hal yang dipelajari arsitektur dan teknik sipil, tapi emang nggak rinci, nggak secara menyeluruh. Misalnya kalau arsitektur, di PWK itu kita mempelajari tentang urban design atau desain perkotaan, yang nantinya kita bakal memperhatikan sampai ke bentuk muka bangunannya atau fasad bangunannya, tapi nggak sampai ke dalam bangunannya atau keseluruhan dari bangunan tersebut. Nah, kalau dari teknik sipil sendiri, kita belajar tentang infrastruktur, misalnya kayak jaringan jalan, jaringan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, sistem persampahan, air bersih, air limbah, tapi semua itu nggak kita hitung, lebih kita ke petakan. Jadi jalur-jalur jaringan itu tersebar di mana aja sih di suatu wilayah atau di suatu lokasi studi yang nanti kita akan visualisasikan ke dalam peta gitu. Selain itu, pelajaran di teknik sipil lainnya yang kita juga pelajarin kayak transportasi nih. Di PWK juga mempelajari transportasi, baik itu aksesibilitas, mobilitasnya. Nah, selanjutnya ini PWK itu belajar apa ya? Nah, kalau di PWK ITS sendiri, matkul-matkulnya dapat dilihat di tabel saat ini. Jadi kalau di PWK ITS itu kita tetap dapat matkul-matkul yang pernah kita dapetin di SMA itu untuk kebanyakan di semester 1 dan semester 2. Dan untuk di semester selanjutnya itu udah fokus mempelajari materi PWK. Untuk lebih jelasnya lagi nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke kontak person aku. Jadi ini ada materi-materi semester 1, semester 2 sampai ke semester 7 nanti. Selanjutnya jurusan PWK itu ada di mana-mana. Jadi PWK itu hampir tersebar di seluruh Indonesia. Jadi jurusan PWK itu ada di 52 kampus di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Nah, jadi contohnya misalnya kalau di negeri itu ada di UGM, ada di UNS, ada di Undip, UB, ITB, ITS. Nah, kalau swastanya nih, kalau di contoh ini ada di Trisakti, ITENAS, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada skills dan karakter yang harus dimiliki. Jadi kalau masuk PWK itu harus ada skills atau karakter apa sih? Nah, kalau di PWK itu yang pertama tentunya harus disiplin ya. Jadi maksudnya ini tugas-tugas di PWK itu kebanyakan itu kompleks. Jadi kompleks banget. Kita mempertimbangkan banyak hal, kita mencari banyak hal. Jadi dari sini kita harus disiplin untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Disiplinnya kayak gimana? Mulai dari ngerjain tugas-tugasnya itu satu persatu aja, dicicil, jangan ditumpuk gitu ya. Kalau semakin ditumpuk itu maka makin memberatkan tugas kalian juga nanti. Nah, selanjutnya ada bertanggung jawab. Emang sih di PWK itu 80% itu tugasnya dikerjakan secara berkelompok bersama teman-teman lainnya, tapi kalian juga harus bertanggung jawab karena walaupun berkelompok nanti kalian juga akan dibagi job desk kalian, di mana job desk tersebut kalian harus kerjakan sebaik mungkin, sebenar mungkin dan tepat waktu ya. Jangan sampai kalian udah dapat job desk kerja kelompok nih, kalian ngerjain apa, tapi kalian ngerjainnya itu lama atau yang lebih parah lagi ninggalin job desk kalian. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, selanjutnya tekun dan teliti. Nah, untuk tekun dan teliti ini sendiri, ini tuh diperluin banget di tugas-tugas PWK yang berkaitan dengan visualisasi. Visualisasi spasial misalnya, kayak kita mau buat peta, mau buat geometrik jalan, mau buat
visualisasi lokasi koridor jalan, habis itu lokasi keruangan, itu semua itu perlu tekun dan teliti karena mempertimbangkan banyak-banyak aspek gitu loh. Jadi kayak harus banget tekun dan teliti. Selanjutnya ada adaptif. Jadi di adaptif ini kalian itu mungkin lebih karena PWK itu banyak survei-surveinya, survei primer. Jadi kan harus survei ke lokasi studi, harus survei ke instansi pemerintahan. Jadi kalau kayak gitu kalian harus mudah beradaptasi. Jadi kayak kalian tuh mudah beradaptasi dengan lokasi baru, mudah beradaptasi dengan orang-orang baru, karena nanti kalian ketemu banyak stakeholder penting gitu kan, untuk menunjang tugas-tugas kalian gitu. Selanjutnya komunikatif. Komunikatif ini mungkin lebih ke nanti kan produk akhir dari di anak-anak jurusan PWK itu biasanya berupa laporan ya. Jadi kalau berupa laporan itu kalian juga harus komunikatif. Jadi kalian itu dapat menyampaikan laporan kalian itu secara secara jelas gitu. Baik itu dari laporan tertulis maupun visualisasi kayak data gitu. Visualisasi menggunakan poster. Jadi gimana stakeholder yang kalian berikan pemaparannya itu jelas mengenai apa sih yang ingin kalian sampaikan dari rencana yang kalian siapkan sebelumnya. Selanjutnya ada terstruktur dan sistematis. Ini penting banget karena tugas-tugas di PWK itu mulai dari nol banget, makanya harus terstruktur dan sistematis. Jadi tugas-tugas di PWK itu bisa dibilang kita itu harus buat desain survei dulu. Jadi desain survei itu merupakan suatu tabel kayak menyajikan data apa sih yang kalian perluin untuk penelitian kalian, untuk laporan kalian, gimana sih kalian mengolah datanya, habis itu didapat dari mana aja sih, dan output-nya itu bagaimana. Nah, itu harus jelas semuanya, terstruktur dari cara dapetin datanya sampai ke hasil akhirnya gitu. Terus harus punya jiwa leadership, suka menganalisis, penting banget karena PWK itu kan udah aku bilang sebelumnya itu mempelajari banyak hal ya. Jadi dalam suatu studi kasus itu kalian bukan hanya mencakup aspek-aspek tertentu saja, tapi banyak aspek-aspek lain. Misalnya studi kasus A itu kalian ada aspek ekonominya, tapi ada aspek kependudukannya juga. Jadi bagaimana aspek ekonomi dan kependudukan itu bisa saling memengaruhi gitu lah. Jadi kalian harus suka-suka nih menganalisis, tapi lebih banyak menganalisisnya kayak analisis kuantitatif gitu ya, analisis kuantitatif yang kalian itu menjabarkan, mendeskripsikan, tapi tetap ditunjang dengan data-data yang valid gitu. Selanjutnya itu ada yang terakhir dapat bekerja sama dalam tim. Jadi dapat bekerja sama dalam tim itu yang aku sebutin sebelumnya, PWK itu 80% tugas itu dikerjakan secara berkelompok. Jadi kalian harus bisa-bisa bisa-bisa bekerja samalah dengan teman-teman kelompok kalian gitu. Nah, selanjutnya prospek kerja dari PWK. Sebenarnya prospek kerja secara umum dari PWK itu aku bilang banyak bekerjanya di instansi pemerintahan gitu ya. Nah, kalau mau dijabarin lagi misalnya ada jadi PNS, surveyor, kontraktor, konsultan perencanaan, konsultan properti, arsitektur sipil, bekerja di Bappenas, PUPR, Dinas Tata Kota, Dinas Lingkungan Hidup, habis itu jadi ahli di bidang pembangunan perekonomian, sosial, hukum, transportasi, dan masih banyak lagi sebenarnya karena emang ilmunya PWK itu luas banget. Nah, di kanan ini merupakan suatu instansi-instansi pemerintahan yang biasanya banyak anak PWK-nya. Misalnya yang pertama itu ada Bappenas, habis itu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan terakhir itu juga ada PUPR gitu. Nah, selanjutnya jalur masuk. Jalur masuknya itu ada 3, tapi karena aku dari ITS, jadi aku nambahin jalur masuk mandiri dari ITS-nya. Yang pertama itu ada jalur SNMPTN, yang kedua ada SBMPTN. Jadi kalau yang pertama dan kedua, aku rasa kalian semua udah tahu ya. Dan yang ketiga itu ada jalur mandiri dari ITS itu sendiri. Nah, jalur mandiri dari ITS itu sendiri itu nanti dibagi menjadi 2 lagi. Ada jalur mandiri kemitraan, ada jalur mandiri reguler. Mungkin dari jalur mandiri reguler itu yang kayak jalur mandiri biasa, kayak di univ-univ lainnya menyediakan, ya kan.
Kalau aku masuk di jalur mandiri reguler, dan yang satunya lagi ada jalur mandiri kemitraan. Jadi jalur mandiri kemitraan itu merupakan jalur mandiri yang menyediakan, apa ya, menyediakan tempat untuk orang-orang yang misalnya orang tuanya itu, perusahaannya itu bekerja dengan ITS, atau orang tuanya dulunya itu alumni dari ITS, jadi bisa banget menggunakan jalur mandiri kemitraan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa sih hal-hal yang unik di PWK? Nah, yang pertama itu, aku bilang yang uniknya itu jurusan teknik yang paling IPS. Karena kenapa? PWK itu masuk ke fakultas teknik kalau di ITS kan. Di univ-univ lainnya kayaknya juga masuk ke fakultas teknik setahu aku. Tapi selama aku belajar di PWK ini, hitung-hitungannya tuh dikit banget karena kebanyakan materi-materi PWK itu berupa teori, jadi kita menghafal gitu. Tapi tetap ada sih beberapa matkul yang harus kita ngitung gitu. Tapi secara keseluruhan emang banyak materi-materi yang kita harus menghafal gitu. Makanya dibilang jurusan teknik yang paling IPS gitu. Selanjutnya hampir 80% tugas-tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Nah, jadi iya benar banget 80% tugas-tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Jadi benar-benar, tugas individu itu menurut aku dikit. Jadi banyakan tugasan kelompok kayak presentasi kelompok, habis itu nanti kalian harus buat, tugas besar itu laporan akhir kalau kalian udah di minggu-minggu akhir yang super kompleks, itu juga dikerjakan secara berkelompok, habis itu banyak tugas-tugas lain yang juga dikerjakan secara berkelompok gitu. Habis itu hal-hal yang dipelajari gado-gado banget nih. Iya benar, karena di PWK itu kita belajar dari geografi, ilmu ilmu geografi itu ada banget, kepake banget. Habis itu ada dari statistika, itu untuk mendasari perhitungan kalian yang logis gitu kan, yang rasional. Habis itu juga ada transportasi, ada komputasi atau sistem informasi. Habis itu kalian juga belajar tentang demografi, sosial kependudukan, regulasi atau peraturan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan tata ruang. Habis itu desain dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu ada PWK itu sama dengan foto-foto dan wisata kuliner, benar banget. Kenapa? Karena kalau kalian itu survei, kalian tuh bakal menemuin lokasi-lokasi yang unik, yang unik yang bisa kalian abadikan. Jadi kalian bisa foto-foto sekalian untuk wisata kuliner. Nah, selanjutnya itu ada PWK itu nggak sama kayak arsitektur, itu benar karena, emang ada ilmunya arsitektur yang digunakan di PWK, tapi secara umum PWK itu lebih banyak unsur-unsur 2 dimensinya. Jadi visualisasi datanya beda sama kayak arsitektur. Kalau arsitektur itu visualisasi datanya 3 dimensi berupa maket dan lain-lain. Kalau di PWK itu visualisasi datanya kebanyakan 2 dimensi, baik itu menggunakan peta, habis itu baik itu gambar-gambar yang kalian olah di software-software pengolah visualisasi tersebut, tapi dijadikan 2 dimensi saja, nggak nyampe ke arsitektur yang sampai 3 dimensi. Terus selanjutnya banyak banget buat peta-peta, kenapa? Karena dari namanya perencanaan wilayah dan kota. Jadi kita itu, menggunakan peta tersebut sebagai dasar untuk memvisualisasikan pemetaan kita nih secara umumnya dari skala yang besar itu bagaimana gitu. Terus super sibuk pada minggu-minggu akhir perkuliahan. Benar banget karena, di minggu-minggu akhir perkuliahan misalnya perkuliahan itu ada 16 minggu. Dari minggu ke-10 sampai minggu ke-16 itu kalian itu udah sibuk sibuk dari ngurusin survei ke instansi-instansi pemerintahan, sibuk untuk mengolah datanya, sibuk untuk, membuat laporannya, tapi nggak apa-apa, nggak perlu ragu atau nggak perlu takut karena kita ini ngerjainnya bareng-bareng. Kalau kita pembagiannya itu jelas, itu terstruktur, ini bakal lancar-lancar aja, gitu. Selanjutnya, jurusan ini tersebar di 52 kampus yang udah aku sebutin di awal, terus punya spesialisasi yang berbeda-beda di setiap institusi pendidikan. Nah, benar banget kalau di ITS itu, apa ya, spesialisasi PWK-nya sendiri itu lebih ke perencanaan wilayah pesisir. Jadi karena mungkin kota Surabaya itu dekat sama wilayah pesisir, jadi PWK ITS ini, spesialisasinya di perencanaan wilayah pesisir gitu. Jadi kita ini akan mempelajari,
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wilayah pesisir, khususnya namanya itu nanti RZW P3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan ini nggak dipelajari di univ-univ lain atau institut lainnya, hanya di ITS gitu. Selanjutnya yang terakhir itu gelarnya spesial banget, yaitu SPWK, sama kayak arsitektur SARS, PWK juga SPWK. Tapi kan kebanyakan jurusan yang di teknik ST ya, tapi kita dapat gelar yang spesial nih, SPWK gitu. Selanjutnya ada kepanitiaan atau organisasi. Nah, kalau di kepanitiaan atau organisasi di ITS, itu yang pertama itu ada Himpunan Mahasiswa Planologi ITS, pastinya ada ya. Nah, selanjutnya ada BEM ITS, ada SRE ITS. Jadi ini organisasi yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang tertarik mengenai energi terbarukan gitu. Ada Grigi ITS. Jadi ini tuh apa ya, kepanitiaan atau organisasi yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana kalau ada maba masuk ini ada gerigi TS. Jadi di gerigi ini kita berkoordinasi dengan berbagai macam orang dengan job desk yang berbeda-beda dan itu seru banget sih. Nah, selanjutnya ada ITS TV. ITS TV ini untuk mewadahi apa ya, orang-orang yang senang untuk meliput gitu atau yang lain-lainnya yang berkaitan dengan peliputan itu bisa banget ke ITS TV. Jadi nanti akan meliput eh, kayak penerimaan mahasiswa baru, habis itu juga meliput apa acara-acara penting yang terjadi di ITS, itu ITS TV bakal ngeliput hal-hal tersebut. Terus ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada Mahkamah Konstitusi Mahasiswa, dan yang terakhir ada LMB, Lembaga Minat Bakat Institut Teknologi 10 November. Jadi di LMB ini nanti kalian juga, kalian yang suka di bidang kesenian ada wadahnya, yang di bidang olahraga juga ada, di bidang bela diri juga ada, di bidang khusus juga ada, kayak pramuka, robotika, menwa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya lomba-lomba. Lomba-lomba di PWK itu tuh aku bilang lebih banyak lomba-lomba kayak karya tulis, membuat karya ilmiah, esai, tapi nggak menutup kemungkinan banyak lomba-lomba lainnya. Misalnya di sini ada lomba karya tulis ilmiah Gemintang PWK UB, ada penghargaan APSI, ini juga kayaknya karya tulis ilmiah tentang kayak kita bisa lihat temanya itu perencanaan tata ruang. Habis itu kalau dari Plano in Action PWK UNS itu juga ada nih bikin lomba fotografi, infografik, videografi yang berkaitan dengan perkotaan gitu. Selanjutnya ada Planopolis PWK ITS, ada lomba penulisan gagasan ilmiah regenerasi urban yang diselenggarakan oleh Instran dan MTI Jakarta, ada PIMNAS. Nah, jadi PIMNAS ini merupakan lomba karya tulis yang diselenggarakan berulang-ulang. Nah, kalau di sini ada PIMNAS yang ke-34. Selanjutnya, ini udah akhir dari pemaparan aku. Ini ada quotes dari Bapak Planner Dunia, yaitu Bapak Patrick Geddes. A city is more than a place in a space, it is a drama in time. Nah, mungkin pemaparan aku sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bisa banget kalian boleh nanya-nanya nanti nih, kalau ada yang kurang jelas atau ada yang kalian ingin ditanyain, bisa tanya ke nomor WA aku atau ID ke line aku, di situ udah aku tertera nomor dan ID line-nya. Mungkin itu aja dari aku, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.